Halo sahabat Humanity, saya Isti Siti Sophia akan berbagi opini tentang COVID-19 ini. Nah, kalau menurut saya dengan menyebarnya pemberitaan pandemi COVID-19 ini, baik di media massa cetak maupun non-cetak, akan menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat luas, yakni panik yang berlebihan, rasa cemas, khawatir, dan takut. Nah, hal itu dapat menimbulkan gejala obsesi kompulsif, yaitu gejala penuh gangguan mental pada penderitanya harus melakukan suatu tindakan yang berulang-ulang dan terus-menerus. Misalnya, karena kita terlalu panik atau cemas, maka kita terlalu mencuci tangan ya berulang-ulang tiap hari, tiap waktu, dan memakai hand sanitizer yang terus-menerus di luar batas kewajaran dan tidak terlalu penting untuk digunakan. Hal itu bisa memicu kita menjadi stres. Nah, kalau udah stres, maka imun kita turun. Kalau imun sudah turun, justru rentan akan tertularnya COVID-19 ini. Nah, lalu bagaimana kita untuk mengatasi dampak psikologis dari COVID-19 ini? Nah, cukup kita menggunakan strategi coping adaptif, yaitu cara mengatasi masalah ada yang adaptif bagi masyarakat luas. Rasa cemas, khawatir, dan tertekan itu dapat diolah dengan baik sehingga dapat kita lakukan kegiatan yang lain ya, hal positif, yaitu dengan cara cukup mengikuti instruksi dari pemerintah seperti social distancing, perhatikan kesehatan, isolasi diri, makan yang bergizi, buah-buahan, serta olahraga yang teratur di bawah terik matahari setidaknya 10 menit atau lebih, tidak ditentukan untuk waktunya, seperti itu. Dan yang penting itu adalah olah rasa dan olah pikir. Jangan sampai pikiran kita menjadi negatif. Kalau udah negatif, maka imun akan turun. Cukup dengan menciptakan hal-hal yang positif, lakukan yang menyenangkan hati kita, yang pasti di saat di rumah lakukan hobi kita sehingga itu akan memicu energi positif seperti itu. Dan yang gak kalah pentingnya itu adalah meningkatkan religiusitas kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan begitu kita akan hidup yang tenang, tetap semangat, seperti itu. Nah, cukup sekian opini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini atau pada video singkat kali ini saya akan menyampaikan sedikit opini saya berdasarkan apa yang saya ketahui. Mungkin berdasarkan apa yang saya ketahui, saya hanya melihat dari kenyataan saja tentang penyebaran virus COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya virus COVID-19 ini berdampak pada semua sektor yang ada di dunia, khususnya perekonomian. Bisa kita lihat bahwasanya perekonomian dunia, khususnya Indonesia, pada saat ini berada dalam kondisi yang sangat lemah. Seperti apa? Ya kita lihat saja, contohnya pedagang, di mana pedagang yang kecil-kecil itu mereka tidak bisa berjualan dengan waktu yang cukup lama seperti biasanya. Hanya mungkin mereka bisa berjualan dari pagi sampai jam 8 saja maksimal. Tidak seperti sedia kala. Ketika dahulu mungkin mereka bisa omsetnya dalam sehari bisa mencapai 1 juta rupiah. Mungkin kalau saat ini tidak bisa. Bahkan seperti misalnya tukang parkir sekolahan otomatis sekarang mereka mau cari kerja di mana coba? Mau cari kerja di mana? Sekolah tidak buka. Mana ada motor di depan sekolahan. Jadi ya cukup kasihan gitu dengan adanya virus ini gitu. Tetapi mudah-mudahan virus ini segera Allah angkat gitu, dan semoga untuk orang-orang yang mampu, yang mempunyai harta lebih, mohon untuk disedekahkan kepada yang membutuhkan, karena kita pada saat sekarang ini adalah membutuhkan jiwa kemanusiaan, orang-orang yang ikhlas dalam menolong sesama. Ya, yang miskin, yang kaya membantu yang miskin. Kita harus saling membantu saat untuk kondisi sekarang ini. Mudah-mudahan dunia, khususnya Indonesia, segera
bisa kembali seperti sedia kala. Virus ini segera Allah hilangkan dari muka bumi ini dan kita bisa menjalani kehidupan kita normal seperti sedia kala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Alif Hidayat sebagai koordinator dalam komunitas ini. Yang saya mau sampaikan di sini tetap buat teman-teman yang ada di rumah sedang lockdown ya tetap jaga kesehatan, jaga diri, ya gunakan waktu yang kosong ini untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu ya. Kalau ada buat nyanyi atau buat video atau bukan sekedar nonton YouTube aja ya, kita bisa lakukan yang lain. Kalau nonton YouTube kan udah tamat semua, jadi kita gunakan waktu-waktu ini untuk sesuatu yang bermanfaat, mungkin sebagai relawan lain-lain ya. Kita dari komunitas ingin mengajak teman-teman untuk cukup di rumah aja gitu. Masalah ekonomi itu tidak bisa pasti semua merasakan dampaknya ya secara ekonomi, tapi kita bisa menanggulangi dengan cara kita masing-masing. Jadi masalah itu bisa semua kita, bagaimanapun sesuatu yang offline kita jadiin online gitu. Nah, baik dari itu kita mengajak dari komunitas ini bagaimana menggunakan media sosial dengan baik yang benar. Selain seminar, mengikuti seminar ya secara dengan Zoom, mungkin aplikasi Zoom, bisa lewat WA, kemudian menghasilkan sesuatu pun kita bisa menghasilkan lewat online. Kita menjual jasa lewat online bisa berjualan lewat online bisa ya. Jadi semua kita bisa menggunakan media sosial itu sebaik mungkin. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.